اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan dan juga kita membaca sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita mengharapkan syafaat dari beliau dan diakui sebagai umat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mari selanjutnya kita mengingat kembali bahwa kita sekarang ini masih berada di bulan Ramadan, yakni di saat ini, di bulan ini kita oleh Allah sebagai orang yang beriman sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita oleh Allah diingatkan agar wajib untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah, puasa ini tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan hubungan suami istri di siang hari, tetapi pada hakikatnya puasa terutama bagi mereka anak-anak remaja, anak-anak yang belum nikah, belum siap untuk menikah, puasa ini adalah sangat-sangat baik bagi dirinya. Mengapa puasa sangat baik bagi dirinya? Karena puasa ini sebagai perisai, sebagai junnah, sebagai perisai. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari puasalah dengan niat lillahi ta'ala. Kalau kita sudah niat puasa lillahi ta'ala, maka akibat yang kita peroleh itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama remaja-remaja, anak-anak baik laki-laki perempuan yang belum siap untuk menikah, padahal dia setiap hari makan, setiap hari minum. Apa yang diproduksi dari makanan dan minumannya tadi? Tidak lain dan tidak bukan, dia semakin banyak semangat atau keinginannya, hawa nafsunya semakin banyak, semakin kuat. Nah, dengan bermodalkan puasa, dengan bermodalkan siam, ini hawa nafsu akan terkendali. Karena Rasulullah juga sudah menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu nikah, nikahlah. Tetapi bagi yang belum, hendaklah berpuasa. Karena dengan puasa itu bisa mengetuk pintu-pintu surga. Nah, ini. Apa itu yang dimaksud dengan pintu-pintu surga? Karena dia dengan menahan rasa lapar. Nah, di samping itu juga mengerem nafsu sahabatnya, keinginan hawa nafsunya itu direm. Karena terbukti juga apabila kalian diajak berdebat, diajak berkelahi dan sebagainya, katakanlah inni shaimun, aku sedang puasa. Nah, jadi di sini luar biasanya Allah memberikan
solusi bagi manusia, khususnya adalah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan demikian, kalau sudah hawa nafsunya terkendali, apa yang dia akan perbuat, apa yang akan dia lakukan, tiada lain adalah senantiasa berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat, tidak hanya ibadahnya yang semakin dekat, tapi bisa merasakan berbagi terhadap orang lain juga. Bahkan apabila di bulan Ramadan seperti ini punya rezeki yang banyak, kemudian rezekinya itu dibagikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, di saat dia berbuka menggunakan rezeki yang telah kita bagikan tadi, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi pahala puasanya orang yang diberi makan tadi. Dan orang yang diberi makan tadi pahalanya juga tetap ada pada dirinya. Nah, inilah luar biasanya Allah memberikan fasilitas kepada orang-orang yang mau berbagi. Memang kalau kita sholat, kita zikir, itu orang lain mungkin tidak terganggu, dan itu hanya tertuju kepada diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbeda dengan apabila kita berbagi. Kalau kita berbagi, tidak hanya orang yang menerima itu yang merasa gembira, senang. Coba kalau anak-anak diberi uang oleh ibunya, nah kamu biasanya kan saya kasih uang 10.000 untuk hari-harinya, kamu sekolah, untuk bensin dan sebagainya. Sekarang nak saya beri 20.000. Nah, senang napa mboten? Senang, karena sudah semakin banyak. Nah, orang tua yang memberi tadi juga semakin senang karena anaknya juga senang. Itulah nikmatnya berbagi kepada sesama manusia. Jadi kalau sudah demikian, Allah itu sangat senang kepada hambanya yang suka berbagi. Bahkan kalau kalian infak, itu tidak hanya diberi pahala satu, tapi pahalanya itu diibaratkan apabila kita menanam benih, kemudian benih itu tumbuh, maka dia bercabang 7. Nah, masing-masing cabang itu punya buah 100. Nah, jadi satu ditanam, tumbuh 7 cabang, masing-masing cabang ada buahnya berapa? 100. Berarti satu menghasilkan berapa? 700. Inilah luar biasanya Allah memberikan gambaran bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah. Berbeda dengan apabila kita tadi yang Pak Ahmad sebutkan adalah untuk sholat, untuk zikir. Itu adalah kembalinya untuk ketenangan diri pribadi kita masing-masing. Tapi kalau kita mau berbagi kepada orang lain dengan memberikan apapun yang mereka butuhkan, itu adalah suatu kebahagiaan, tidak hanya diperoleh oleh diri kita yang memberi, tapi juga diperoleh oleh mereka yang menerima. Hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita setelah nanti selesai bulan Ramadan, kan kita sudah terbiasa puasa, monggo dilanjutkan lagi dengan puasa-puasa sunnah. Bahkan kalau nanti masuk bulan Syawal, itu puasalah 6 hari di bulan Syawal. Tapi jangan tanggal 1 jangan tanggal 1 Syawal. Begitu takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
Allahu akbar walillahil hamd. Besoknya tidak usah puasa. Tapi kalau hari kedua mau puasa, monggo silahkan. Hari ketiga puasa silahkan. Sampai hari ketujuh, genap 6 hari. Kalau bisa menjalankan puasa yang demikian itu, walaupun nggak urut 6 hari, bisa mencolot ya, 2 hari puasa, pokoknya sama sih di bulan Syawal itu diibaratkan kita oleh Allah puasa 1 tahun penuh. Loh, kok begitu? Karena yang Ramadan itu kan umpama 30 hari. Berarti dikali 10 berapa? 300. Nah, ditambah 6 hari dikali 10 berapa? 60. Diibaratkan kita berpuasa 360 hari alias 1 tahun. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberi bimbingan sehingga senantiasa dapat menjalankan apa yang menjadi perintahnya, diantaranya adalah perintah puasa. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.